Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif Analisis Kasus. Kami kelompok A1 CGP Angkatan 8 Kota Pekanbaru beranggotakan Bapak Jeffrey, Fitria Anggraini, Ibu Azmiati, Ibu Nike Sofiasari. Kasus pertama. Analisis kasus pertama, yaitu dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini terlihat pada kata Bu Santi mengatakan, apakah kamu bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Mereka kemudian akan meminta maaf kepada Bu Ani. Langkah kedua adalah validasi kesalahan. Ini terlihat pada kata Bu Ani. Ini terlihat pada kata Bu Santi yang mengatakan tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Mereka mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian mereka mengusulkan akan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekolahnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian mereka akan menunjukkannya kepada Ibu Eni dengan diskusi kelompok. Mereka akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Bapak Hasan, kepala sekolah, bila lain waktu ada kejadian guru, maka kami akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Analisis berikutnya adalah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Maka langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah restitusi yang mereka ajukan yang pertama adalah mereka akan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka akan mengirim email kepada Bu Eni tentang diskusi kelompoknya. Lalu mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Analisis berikutnya adalah dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani masalah Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang diambil Ibu Eni adalah membuat merasa bersalah. Ini dapat kita lihat pada perkataan Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah, di sini juga kita melihat posisinya sebagai teman, posisi kontrolnya. Dapat kita lihat dari perkataan Bu Eni, tolong bantu Ibu ya.
Analisis berikutnya adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika kami sebagai Pak Hasan, maka kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bu Santi. Kami perlu mendapatkan langkah restitusi yang ditempuh Bu Santi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, percakapannya bisa seperti ini. Tindakan Ibu Santi menangani masalah Vivi dan Natali sudah benar. Jadi, Ibu sudah tahu kenapa mereka melakukan itu. Ini adalah pertanyaan informatif untuk Ibu Santi. Apakah Ibu Santi telah melengkapi kestabilan identitasnya dengan menanyakan kenapa mereka melakukan itu? Kasus kedua. Analisis kasus ketiga ini adalah, yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya, terlihat bahwa Pak Lukman memberikan hukuman dan tidak terencana, dan tindakannya tidak terencana. Kemudian hukumannya sepihak, tidak sesuai dengan kesalahan Sabrina dan membuat Sabrina malu. Ini dapat kita lihat dari perkataan Pak Lukman. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian di sini kita juga melihat posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman juga sekaligus sebagai pemantau, karena bertindak sesuai peraturan, mengaitkannya dengan peraturan, kemudian terkesan kaku. Ini dapat kita lihat dari perkataan Pak Lukman. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, maka ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Analisis berikutnya adalah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju adalah disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Kemudian, bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Maka kami menyikapi, jika kami sebagai kepala sekolah, maka sikap kami tidak setuju dengan apa yang diperbuat Pak Lukman. Hadapan menimbulkan siswa tidak percaya diri dan mudah sakit hati oleh Sabrina. Sebagai kepala sekolah, kami akan memanggil Pak Lukman dalam rangka mengkonfirmasi dan merefleksi tindakan yang dilakukan. Kasus ketiga. Analisis dari kasus yang ketiga. Analisis pertama adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dami dalam pendekatannya kepada Fajar.
Posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Ini dapat kita lihat dari perkataan Bu Ani. Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Analisis kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Maka berdasarkan kasus tersebut, kebutuhan dasar Fajar adalah kesenangan, karena Fajar tidak semangat belajar bahasa Inggris. Analisis ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Tindakan Ibu Dani akan menegur Fajar dan mengingatkan Fajar akan peraturan yang sudah ditetapkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Fajar. Pertanyaannya bisa seperti ini. Kamu tahu kan peraturannya? Lalu apa konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan? Analisis keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Maka tentu akan memanggil Ibu Dani dan mengajak diskusi sebagai refleksi kesalahan Bu Dani melalui restitusi. Kasus keempat. Kemudian analisis kasus keempat. Analisis pertama adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Suti adalah manajer. Ini dapat kita lihat dari segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Suti. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dapat kita lihat indikasinya pada perkataan Ibu Suti. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Kemudian langkah berikutnya adalah validasi kesalahan. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Analisis kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Penguatan terhadap Dino dengan menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan Anto dan menanyakan solusi dari masalah. Kemudian penguatan terhadap Anto adalah hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Analisis berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab, yaitu Dino bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia lakukan dengan menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian sikap jujur, mandiri, dan saling menghormati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, menggerakkan.